Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat 26 ayat 1 sampai 25. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman, tenteram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang di antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku, dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku, dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu, sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu, dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mendatangkan ke atasmu satu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu.
Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku Demikian. memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu, dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserakan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti seorang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka, dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka, dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus, oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku, dan hati mereka muak mendengar ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka, dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan, Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan, berlaku di antara Dia dengan orang Israel,
di Gunung Sinai dengan perantaran Musa. Demikian. Ya, pembacaan kedua diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 36. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan,
dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Ibu yang sudah membaca firman Tuhan. Ibu Sarah bersama Ibu Marjuni, Ibu Rino, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Dekat dan Kutuk. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan yang hati yang murni, ya. Saudara, ketika kita belajar berkat dan kutuk, ya, bukan Tuhan mengutuki Anda. Ya, Tuhan ingin memberkati kita. Masalahnya, kita memilih untuk hidup di dalam kutuk. Jadi bukan Tuhan ngutukin kita, ya. Berkat dan kutuk. Nah, Tuhan tidak mengutukin kita. Kita yang membuat diri kita terkutuk. Kalau kita tinggal di dalam berkat, maka kita akan tidak akan dikutuk. Kalau kamu tinggal di dalam lingkaran berkat, kalau kamu tinggal di dalam kerajaan Tuhan, maka kamu tidak akan mengalami kutuk. Masalahnya kita tidak mau tinggal dalam kerajaan Tuhan. Kita mau tinggal dalam kerajaan kita sendiri. Kita diperdaya oleh hawa nafsu kita. Siapa di sini yang masih diperdaya dengan hawa nafsunya? Kalau berdoa, ngatur-ngatur Tuhan. Kalau berdoa, kamu merasa lebih pintar dari Tuhan. Tuhan, harus kasih uang. Tuhan, ini anak saya belum sekolah, harus ngasih uang. Tuhan, ini kayak mau ke rumah sakit, harus ngasih uang. Tuhan, kamu namanya ngatur Tuhan. Karena ternyata jawabannya ketika keluargamu sakit, jawabannya bukan uang. Tapi jawabannya tiba-tiba sembuh dengan mujizat. Ketika anakmu sekolah nggak ada uangnya, tiba-tiba anakmu jadi pintar. Nah, ternyata anakmu dapat beasiswa. Ya kan? Kenapa sih harus uang? Nah, Anda tidak memikirkan bagaimana cara Tuhan bekerja, tetapi Anda mau ngatur, bukannya Anda serahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini ada masalah, aku serahkan kepada Tuhan. Bagaimana cara yang terbaik menurut Tuhan. Jadilah kehendakmu, tapi kita ini mau pakai caranya kita, dengan hawa nafsunya kita, Tuhan angkat tangan. Karena kalau Tuhan melakukan apa yang kamu inginkan, keinginanmu tuh dipenuhi dengan hawa nafsu, ya. Ketika keinginanmu dipenuhi dengan hawa nafsu,
maka yang terjadi adalah kecelakaan dalam hidupmu. Ya, yang terjadi adalah kecelakaan. Kayak kecelakaan Tuhan kalau ikut-ikutan ikut mencelakakan kamu. Kamu sendiri yang milih jalan itu, utang sana utang sini, lipat, pinjol, ya, ada lagi ojol, pinjol, benjol. Semuanya kamu coba semuanya sampai kamu babak belur, saudara. Ujung-ujungnya kamu cuma tinggal apa? Ya, wis pinjol-pinjol ndak karu-karuan kamu. Kamu dibilangin jangan belajar utang-utang. Doa teriak sama Tuhan. Jangan utang-utang, ya. Pengumuman ya, saya belum bayar sekolah ya. Nah, sambil ya, Anda berdoanya di Facebook, ya Tuhan, tolong anakku belum bayar sekolah. Itu Anda lagi pengumuman. Kan itu teman saya itu ada yang suka kalau pengen ke Israel, ya Tuhan, kiranya Tuhan sediakan dana untuk aku bisa beribadah di Israel. Semuanya amin, 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 haleluya semuanya. Terus dia besok tulis lagi, iya Tuhan, dana terkumpul baru 10%. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Jireh. Amin, 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 amin. Masih gak ada yang kasih. Besok yang tulis lagi di Facebook lagi. Ya Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukan hamba-Mu. Kiranya Tuhan menggerakkan sorga untuk mengirimkan dana yang dibutuhkan. Amin, 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 amin. Terakhir ya, hari hanya duitnya nggak ada. Iya Tuhan, terima kasih, Engkau tetap baik. Karena sekalipun tidak ada orang yang memperhatikanku, bahwa ada apa, Van, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa. Ternyata gara-gara nggak dikasih uang buat ke Israel, nggak ada yang mau ngasih. Udah dia udah mati nggak tahu diri lu, gua udah berdoa tahu nggak di Facebook. Terus dibalas di bawah. Anakku Ivan, mohon maaf, aku sudah lama nggak main Facebook, akun gue diblokir sama Menkominfo. Aduh, kasihan deh lu. Aduh, galau wis pancen tenan. Aduh, kapan kapokmu? Aduh, nggak ngerti saya karepnya kamu apa ya. Aduh. Ya tapi ya begitu ya, memang nyatanya begitu yang sering terjadi. Jadi saudara, serahkan sama Tuhan semua kebutuhan hidup kita. Kenapa kamu tetap hidup di dalam kutub sial terus? Saya tadi kemarin cerita ya, karena kalau lagi masanya sial, kamu yang kalau sialnya udah kelamaan, udah 10 tahun misalnya ya, kamu keluar dari rumah saja, tiba-tiba kamu nyerempet mobilnya orang, kamu kudu gantiin. Jadi kalau kamu lagi sial, kamu ndak rugi saja, kamu bagus itu saudara. Papi saya itu sampai ndak berani keluar dari rumah ya. Karena begitu keluar dari rumah, pasti keluar duit. Entah dia nanti mukulin orang, kan karena papi saya ini panasan ya, temper sekali papi saya itu ya. Suatu ketika mami saya tuh ada yang ngomongin, ada preman itu ya, ada preman di situ. So, ini Cina nih, jadi menjarakan aku, ya. Mau lapor polisi. Ini Cina nih ya, mau lapor polisi. Terus cuah, ya begitu gitu ya. Nah, kakak saya itu SMP kelas 3 kakak saya waktu itu ya, nggak terima, dia cerita sama papi saya. Tapi saya keluar dihantemin langsung sampai orangnya terkapar masuk rumah sakit. Keluar duit lah, jadi damai keluar duit. Setiap keluar rumah mesti ruwet gitu, mesti keluar duit ya. Anda ngalamin gitu nggak? Setiap keluar rumah mesti keluar duit yang nggak perlu, saudara. Itu saking sialnya orang ya. Kenapa, saudara? Satu, kan ada kesombongan dalam hidupmu. Ya kan? Saya kan sering ceritakan karena kamu sombong. Kenapa orang sialnya lama? Satu, karena dia sombong, saudara. Yang kedua, karena ada perzinahan dalam hidupnya dia. Nah, papi saya yang pertama, ada kesombongan dalam hidupnya dia. Nggak kenanan, ya. Orang ngomong apa dikit, panas sampun diajar sama dia, saudara ya. Sehingga selalu keluar duit jadinya kan, siapa saja dihantam sama dia. Terus kalau saudara emang udah uangnya kasihkan aja. Ini rugi, saudara. Hanya gara-gara dia jengkel supaya jangan mukulin orang, sudah biar aja.
Nggak usah barang, nggak mau, udah uangnya. Nah, saya sempat nurun begitu, saudara ya. Oh, udah mutung saya gitu ya. Tapi Tuhan tolong ya. 2013 akhir ya, saya diajari merendahkan hati. Saudara, ketika kamu lagi sial, itu jawabannya dua, saudara ya. Kamu sombong, pertama. Kedua, karena kamu hidupnya dalam perzinahan. Pasti kamu sial. Tak jamin, saudara. Kerja apa saja kamu sial. Apa nih, mesti ribut, ruwet, kacau. Dua hal ini bikin kamu. Kenapa? Karena kamu tidak didamaikan. Pak Samin, saya nggak mau berzina, Pak. Duit aja nggak ada, mau berzina. Ya, kamu berzina mah nggak perlu pakai duit. Tiba-tiba tangga, celutak kamu. Waduh, entah karuan aja deh. Pusing lagi, saudara. Ya. Nah, jadi begitu ya, saudara ya. Tidak harus keluar duit berzina itu. Karena celutak tetanggamu. Aduh, akhirnya kamu kan nggak karu-karuan. Tambah nyungsep lagi. Kemarin ada ya di sini Japri, yo, kopdar tuh dijinain. Langsung orangnya saya singkirkan dari sini. Begitu saya tahu ya, setiap kali orang masuk itu ya, langsung saya remove, saya block, saudara, saya report. Kamu masuk sini, jangan ngerjain kita. Orang lagi pengen doa, terus kamu ajak Cina. Begitu saya dengar, kamu saya remove, saudara. Serius, saudara. Kon kasihan, Pak. Enggak kasihan. Kamu niatmu enggak baik kok, busuk kok. Kamu niat ke sini kalau kamu niat bertobat. Kalau kamu sini niat mau nipu, mau jinain orang, kamu saya remove. Serius, sudah saya remove. Tega kalau saya, tega. Kok hamba Tuhan gitu? Bukan, itu memang begitu kata ya. Hati-hati, ada perempuan-perempuan yang masih syarat dengan hawa nafsu lalu terseret atau diperdaya oleh hamba-hamba Tuhan ini. Ada ya, kamu singkirkan dia, saudara, langsung. Jadi ingat-ingat ya, kalau ada yang Cina, ada yang apa, masuk ke sini terus ngerayu-ngerayu gitu, kamu telepon saya, saudara ya. Tapi nanti kita labrak, nanti kita omongin. Ya, kalau sampai Anda masih ngerayu-ngerayu, terus Cina ngajak Cina ya namanya orang senengnya susah ya namanya. Tapi ini Pak, sudah punya istri, ya kalau punya istri lapor sama saya, nanti tak labrak, kalau perlu tak umumkan di sini. Ya, Broto, kamu udah punya istri, kamu jangan seneng-seneng sama si Anita. Ini tak bilangin sama istri kamu nanti. Bilang sama saya ya, saudara ya. Nanti kita umumkan di sini. Kalau kamu nggak punya istri, kamu duda, kamu janda, ya kamu kenalan, tapi jangan zina, ya. Karena nanti kamu sial. Bagus kamu nggak mati di dalam komunitas kita. Mati, saudara ya. Oh, kamu hati-hati ya, komunitas kita makin hari makin ditempa dengan kekudusan. Hati-hati, saudara. Jangan sampai nanti kamu kena kutuk. Oh, jahat sekali Pak ngutukin. Kayak kemarin ya, saya bilang, aku ngeliat sebentar lagi ada saudaramu yang mati loh. Kok kamu ngutukin? Oh, saya nggak ngutukin. Oh, saya lihat kok. Saya nggak ngutukin. Namanya orang tiba-tiba saya yang lihat kok. Bener ya? Saya bukan ngutukin untuk kaca nanti 10 tahun. Jangan percaya. Bener ya, kotok paling cetak 10 tahun. Bukan ngutukin. Kasihan masih dikutukin, kaca tidak punya masalah dengan saya. Tapi itu saya melihat. Gitu ya, saya melihat. Tapi karena ada ya, jadi hidupmu. Nah, itu semua dosa hubungan, saudara. Ingin yang setan. Dosa kesombongan. Nah, Yesus, maka kamu tidak bisa didamaikan. Tebusan kayak kamu bukan, sudah Yesus percaya kepadanya, cintanya kebersahajatannya, lalu kita mengenakan darah Yesus, metanung dan perasaan kamu pikir kayak pergi ke
Bukan, enak aja lu. Kenakan ya, dan pikiran Yesus. Ketika kamu ada darah Yesus, kamu berarti mengenal yang rendah hati, karena aku ini rendah hati, katanya Yesus ya. Pikulah kuk yang kupasang, aku rendah hati, ya. Yesus tuh rendah hati, belajar. Ya, kesusahan dalam hidupmu jadi banyak. Belajar ya, belajar kerendahan hati dari Yesus. Kita belajar mengosongkan diri kita. Kamu pikir kutuk itu dikutukin sama Tuhan. Kutuk itu terjadi karena kamu menyombongkan dirimu di hadapan Tuhan. Kamu menantang Tuhan. Menantang, menyombongkan diri kayak Nimrod, menyombongkan diri, menantang Tuhan. Kamu merasa dikjaya, kamu merasa mampu, merasa pintar. Ya, ketika ada orang merendahkan kamu, kamu jangan rendahkan saya, hati-hati kamu. Nah, itulah sebuah kesombongan. Kamu tidak belajar mendisiplin hidupmu, ya ketika ada orang menghinamu, ya sudah. Ketika ada orang tidak gesekan sama kamu, tidak cocok, belajar, aku melayani Tuhan, aku tidak urusan dengan orang itu, urusanku sama Tuhan. Pikiranmu kan, aku urusannya, kurang ajar gitu ya, panas, kurang ajar, itu sombong, saudara. Dari sombong itu kemudian pembunuhan, ya. Diawali dari kesombongan dulu, saudara. Karena kamu merasa kamu direndahkan sama dia. Iya kan? Padahal, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus itu sangat jelas. Walaupun di dalam kesetaraannya dengan Allah, ia tidak menganggap bahwa kesetaraannya itu adalah sesuatu yang perlu dipertahankan. Melainkan ia mengosongkan dirinya. Ia mengambil rupa manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Jangan kamu cerita nanti antikristus, kamu tidak menyangka. Kamu baru tidak cocok sama orang aja, kamu sudah. Ya kan? Kamu tidak cocok sama orang aja, terus kamu sudah ngutukin, kamu sudah. Nah, itu tadi ya. Kalau kamu ada gesekan sama orang, ya, kamu belajar. Oh, saya nggak urusan dengan orang itu, urusan saya dengan Tuhan. Kalau lagi melayani, ada gesekan, kamu udah sama dia loh, saudara. Kalau kamu datang ke tempat ini, lalu melayani, ya, datang ke gereja, kemarin ada seorang hamba Tuhan di sini ya, lagi merintis sebuah gereja. Terus saya khotbah di tempat gerejanya beliau, saya bilang, kamu pikir orang datang ke gereja, kamu sedang melayani Tuhan. Tapi saya masak, Pak, saya bikin kopi, Pak, saya capek, Pak, nggak ada waktu. Itu bukan melayani Tuhan, kamu sedang melayani jemaat. Kamu melayani Tuhan ketika kamu lagi bikin kopi, terus kamu kopi apa, mambuni kayak sianida. Kamu jengkel, lu kurang ngajar kamu, aku nggak mau bikin lagi. Nah, kamu berarti kamu tidak melayani Tuhan. Tapi ini kamu udah bikin pisang goreng, kamu udah bikin kopi, dihina-hina, malah dicibir, pisang gorengnya mambu. Kamu, ya sudah, puji Tuhan. Mau dibikinkan lagi nggak minggu depan? Gitu, saudara. Jangan tersinggung. Kalau kamu tersinggung, maka kamu sedang memuaskan pamer, kamu melayani diri sendiri. Tapi kalau kamu mengucap syukur, ya Tuhan, saya melayani Tuhan kok. Itu melayani Tuhan, saudara. Melayani Tuhan itu bukan ketika kamu lagi nggak ada masalah, baik-baik saja, karirnya di yayasan aja, di gereja bagus, jadi WL, wah megal-megal kemana-mana, ya kan, kemayu jadi WL. Wah, saya sedang melayani Tuhan, gundulmu peang. Ketika kamu jadi WL, lalu kamu dikeplak endase dari belakang, WL suaranya belero, turun. Terus kamu, kalau suaramu belero ya turun, tahu diri, ya kan. Tapi kamu ini juara Indonesian Idol misalnya kan, dibilang suaranya belero, yang ngomongin belero Pak Utomo. Kamu bilang, saya sedang melayani Tuhan. Itu saudara. Ya kan?
Kalau yang ngomongin saya beliau, kamu percaya. Kalau ngomongin Pak Utomo, jangan percaya, saudara. Jangan percaya kalau Pak Utomo yang ngomongin. Kalau saya yang ngomongin, kok percaya beliau. Beliau, Pak David, percaya deh beliau. Kalau yang ngomongin Pak Utomo, jangan tersinggung, saudara. Kalau yang ngomong saya juga jangan tersinggung. Kamu kan sedang melayani Tuhan. Tanggalkan kesombongan itu. Saya sering bilang ya, kadang-kadang tuh saya marah loh. Ada beberapa orang yang berkhianat ya. Kalau tak balas habis. Tapi itu kan sombong, saudara. Kalau tak balas habis. Saya memilih untuk tidak membalas. Sekalipun omongannya itu wah luar biasa, haleluya ya saudara ya. Tapi kalau saya tak niat, tak sombong, itu namanya saya sombong. Saya belajar untuk serahkan sama Tuhan. Ya Tuhan, saya sedang melayani Tuhan. Difitnah ya sudah biasa. Ya, difitnah sudah biasa. Gimana ya kita melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan, kalau terus kamu senggol-senggol bacok, namanya kamu bukan melayani Tuhan. Kamu sedang memuaskan hawa nafsumu. Ya. Tapi ketika ada masalah, ada gesekan, itulah melayani Tuhan, saudara. Ini beneran ya. Kamu kalau di sini nanti gesekan, ingat kamu melayani Tuhan. Kalau kamu sudah senggol bacok, terus kamu mulai intrik politik, injek-injekan, ya waktu itu ya, ada orang di yayasan saya marahi ya. Saya ngomongnya, saya ampuni kamu. Ya. Saya marah sekali ya. Saya sampai gebrak meja ya waktu itu ya, saking marahnya ya. Karena saya merasa dipermainkan sekali waktu itu ya sama satu orang ini. Saya bilang, saya ampuni kamu ya. Lagi marahnya saudara saya. Serius saudara ya, saya pernah marah sekali ya. Laporan keuangan nggak jelas. Semuanya duit kemana nggak tahu. Sampai saya ampuni kamu ya. Malah nuduh saya yang nilep duitnya. Kurang ngajar ini orang. Saya ampuni kamu ya. Nanti suatu ketika Tuhan akan mengampuni dia. Kan sebuah nubuatan. Nah, tapi kalau saya bales, kan saya sombong, saudara. Gitu ya, jadi biarkan saja. Makanya kalau kamu lagi marah, semarah apapun, kamu ngomong ya, saya ampuni kamu ya. Itu, saudara ya. Supaya jangan kesombongan yang keluar. Jangan iblis membaca kita untuk ngutukin saudara kita, saudara. Kamu boleh marah. Ya, langsung marah, kurang ngajar. Kamu boleh marah. Tapi ujungnya kamu bilang, saya ampuni kamu ya. Ujungnya selalu begitu, saudara ya. Jangan lupa ya. Ujungnya selalu bilang, saya ampuni kamu ya. Ingat-ingat ya. Kalau saya sampai ngomong gitu, saya udah marah sekali tuh, saudara. Kalau saya sampai ngomong begitu. Kalau saya cuman miso-miso, saya belum marah, saudara. Kalau saya sudah ngomong saya ampuni kamu, itu kalau ketemu sebelah bisa keplak kepalanya. Tetapi kita memutuskan untuk ngomong. Jangan sampai dibacak sama iblis. Sekalipun sama marah apapun. Marah boleh nggak boleh. Yang tidak boleh, waktu marah kamu bikin dosa. Ngutukin. Ucapan berkat. Disitulah kerendahan hati kamu, saudara. Tuhan suka. Dalam kemarahanmu ya, kamu bilang, aku ampuni kamu ya. Kamu marah sama suamimu, atau sama istrimu, sama mertuamu, atau mertua marah sama mantunya. Kita ampuni ya, nanti dia bilangnya, ya aku juga ngampuni kamu. Ya, sering mengampuni kan. Kebetulan mertuanya sama mantunya sama-sama di sini, saudara. Lagi miso-miso, dua. Terakhir, aku ampuni kamu ya, mama mertua. Mantu, tak ampuni kamu. Nah, kan sudah saling mengampuni, udah dong damai, berpelukan. Itu, saudara ya. Indah kan? Kalau dua-duanya sambil teriak, aku ampuni kamu ya. Aku ampuni kamu. Sudah saling mengampuni kan? Iblis tidak bisa ambil alih, ya. Tapi di situ Tuhan. Itulah kerendahan hati kamu. Praktek ya. Ya, sama nggak usah dinyalakan mikrofonnya, nggak bisa juga. Bilang, aku ampuni. Belajar gitu ya. Teriak, saudara. Belajar tiap hari. Kalau kamu lagi marah, lagi mantel, ya, kamu selalu bilang ya, kamu punya musuh ya, kamu belajar tiap hari. Declare, aku ampuni kamu ya, sebut namanya. Nanti suamimu kaget, gue lagi opo, kayak surupan. Nggak apa-apa, latihan. Latihan, Pak, latihan. Daripada nanti keluarnya sumpah serapah, latihan, Pak. Ini lagi audisi. Audisi surga. Ada kamu nanti tidak lulus, kamu nanti. Tuhan Yesus memberkati.